Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Saya masih melihat bagian firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan hari ini pasal yang kedua, ayat yang ke-14 dan 15 sangat-sangat berguna sekali buat kita dan begitu menguatkan setiap kita, supaya setiap Anda dan saya dalam melakukan apapun dalam hidup kita, pelayanan kita, aktivitas kita, tetap ada bagian-bagian yang tidak bertentangan dari firman Tuhan. Begini bunyi firman Tuhan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sahabat-sahabat saya, Alkitab menjelaskan kepada semua kita bahwa apapun yang Anda lakukan, mari kita melakukan dengan sukacita. Kita lakukan dengan penuh pengertian. Dasarnya adalah firman. Semua yang kita perbuat karena kita memiliki pengertian. Apapun yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu bagian dari sebuah pelayanan. Bentuknya seperti apapun, asalkan semua berdasarkan, bermula dari hati yang mengasihi Tuhan, itulah yang saya katakan pelayanan. Tetapi dalam bagian ini perlu kita garis bawahi baik-baik. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, apalagi berbantah-bantah. Artinya jangan ada persungutan, jangan ada sesuatu yang meresahkan dalam hidup kita. Kalau Anda tidak sukacita dalam melakukan hal demikian, jangan perbuat. Ya, kita melakukan, tubuh kita melakukan, tapi hati kita dipenuhi dengan kejengkelan, dipenuhi dengan kebencian, dipenuhi juga dengan rasa dendam dan sebagainya. Artinya hati kita belum beres. Tuhan mau supaya hidup kita benar-benar diwarnai dengan hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang ikhlas. Karena buat apa kita melakukan semua kelelahan dalam pelayanan kita sekalipun, tapi diwarnai dengan persungutan, diwarnai dengan percekcokan, diwarnai dengan mungkin hal-hal yang menggesek kehidupan kita. Di sana ada kata-kata yang kotor, di sana juga ada pikiran-pikiran yang keliru. Semuanya tidak berguna apa-apa, semuanya tidak berfaedah. Alkitab berkata, ini kebenarannya, supaya kita, mengapa kita melakukan hal demikian? Supaya gereja Tuhan kita kedapatan tidak bernoda, kita tidak beraib sebagai apa? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah dunia yang bengkok. Artinya kita berada dalam kondisi, dalam situasi, di dalam area yang sudah bengkok. Hatinya dengan sesat, dengan kesesatan, dengan semua yang bisa menjerat kehidupan kita. Gereja Tuhan, yuk bersama-sama kita bangkit, bersama-sama kita bangun kehidupan kerohanian kita. Inilah firman Tuhan, sehingga Anda dan saya, siapapun kita, pria, wanita, tua ataupun muda, kita bercahaya di antara mereka seperti halnya bintang-bintang di dunia. Anda tahu bintang memancarkan cahaya, dia memancarkan terang bagi sekelilingnya. Itulah gereja Tuhan. Artinya kita harus bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Kita mesti bercahaya di tengah-tengah kondisi dunia yang sudah rusak hari ini. Gereja Tuhan, engkau dipanggil bukan hanya menjadi penonton saja. Bergeraklah bersama dengan hati Tuhan. Mulai engkau berdoa kepada Tuhan hari ini, apa yang dapat aku lakukan sehingga kita dikatakan menjadi anak-anak seperti halnya bintang. Kalau memang itu belum menjadi bagian kita, mari kita berdoa bersama-sama. Saya percaya Roh Kudus Tuhan akan memberikan pengertian kepada kita. Dia akan menuntun kita lebih dalam lagi bahwa Anda adalah bintang, ya. Kita harusnya bercahaya di tengah-tengah kegelapan melalui tindakan, perbuatan, sikap kita. Semua hal yang kita lakukan kalau diwarnai dengan sukacita, diwarnai dengan penuh kesukaan, bukan dengan persungutan, bukan juga dengan berbantah-bantah, maka berkat sorga menjadi bagian setiap kita hari ini. Mari sama-sama kita berdoa menghadapkan diri kita kepada Tuhan sekali lagi. Terima kasih Bapakku dalam sorga buat firman. Kami tahu firman akan membawa kami, menuntun kami, mengarahkan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Tuhan. Kuatkan kami, mampukan kami setiap kali kami berdiri untuk bisa menjadi saksi di tengah-tengah dunia. Kami tahu dunia semakin hari semakin bengkok, semakin hari semakin suram. Tapi gereja-Mu, kami semua adalah bintang-bintang yang harusnya bercahaya. Kuatkan kami Roh Kudus supaya cahaya itu dapat dirasakan bagi orang-orang di sekitar kami semuanya. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya pimpinan-Mu akan mengcover kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.